Shalom, jemaat kekasih Kristus, selamat malam. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga Rabu 11 November 2020. Tidak ada pelaut handal yang muncul jika tidak menghadapi ombak di lautan. Ombak adalah bagian dari proses pembentukan seorang pelaut. Ombak justru alat uji bagi seorang peselancar yang hebat. Dan tanpa ombak yang besar, kita tidak akan melihat dan mendapat seorang peselancar hebat. Itu juga mengapa lomba selancar selalu dilaksanakan di pantai yang memiliki ombak yang lebih besar. Semakin hebat ombak yang akan ditaklukkan, maka semakin maksimal keahlian yang dapat dipertunjukkan. Sesungguhnya, masalah memberi kita kemampuan untuk menghadapinya. Hadapilah masalah sebagai teman. Karena ketika kita hadir dalam dunia ini, kita akan banyak menjumpai dan akan lebih baik bila kita terbiasa menghadapinya. Jemaat kekasih Kristus, bacaan kita saat ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 9 sampai 11. Dan tema renungan kita adalah Allah Gembala yang baik. Setiap kita yang hadir di tengah dunia ini pasti memiliki masalah, sehingga kita tidak jarang mendengar sebuah ujaran atau pertanyaan, siapa sih yang tidak punya masalah? Ada juga yang sering kita dengar, seperti kata orang bijak, masalah bukan untuk dihindari, tetapi harus diselesaikan. Dalam kondisi seperti ini, kita perlu membaca firman Tuhan yang mengatakan, lihatlah itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Kalau kita mau baca di ayat yang ke-10 bacaan kita saat ini. Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan dalam perjanjian lama telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Namun pada akhirnya Tuhan akan mengampuni dan memulihkannya sesuai dengan janjinya. Ini mau mengatakan bahwa Tuhan berkuasa atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan sangat kita butuhkan. Mari kita menyadari bahwa dengan campur tangan Tuhan, dalam kemelut yang kita hadapi, tidak ada lagi ketakutan dan keraguan dalam menjalani kehidupan ini. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kalau Tuhan campur tangan, pasti ada jalan keluar dari masalah. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Kita lihat pada ayat yang ke-11. Yesus Kristus itu adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Seorang gembala adalah dia yang sangat mengasihi domba-domba peliharaannya.
Tak jarang dalam menjaga kawanan dombanya, ia rela mengambil resiko berbahaya, bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jika gembala dunia begitu penuh kasih merawat kawanan domba peliharaannya, terlebih Allah yang penuh kuasa yang menciptakan manusia. Ia adalah gembala yang baik, yang membawa manusia sebagai kawanan domba menuju keselamatan. Tuhan akan memelihara kita dan menjamin keselamatan kita. Melalui Roh Kudus yang tercurah bagi seluruh umat manusia, maka Roh Kudus itulah yang memimpin kita pada setiap jalan yang kita tempuh dan membuat Yesus Kristus gembala kita itu menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tetap dalam damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan berjanji kepada umatnya bahwa Dia akan menjadi gembala mereka, menuntun mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan memberi mereka penghiburan. Kita pun saat ini dapat mengalami tuntunannya yang lembut ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya dan memohon limpahan kasih dan damai sejahtera darinya. Sungguh, Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagaimana Tuhan memperhatikan dan menyelamatkan bangsa Israel, demikian juga Dia sanggup menolong kita. Kita tahu bahwa Dialah gembala kita yang baik, yang memangku kita dalam menghimpun kita dengan tangannya yang kekal. Jemaat kekasih Kristus, saat ini memang kita sedang menghadapi kesulitan yang datang bagaikan gelombang badai yang menerpa kehidupan kita. Bahkan kita juga harus berjuang dan bertahan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Beragam persoalan bisa menimpa siapa saja. Entah orang kaya, orang miskin, tua, muda. Setiap orang selama hidup di dunia ini selalu berhadapan dengan berbagai persoalan. Setiap orang terlepas dari status sosial, pendidikan, profesi, dan bahkan sebagai hamba Tuhan pun tidak terluput dari yang namanya pergumulan dan persoalan. Setiap orang tentunya memiliki persoalan yang berbeda-beda. Kita tidak boleh menyerah, walau badai apapun yang sedang menerpa kita. Di tengah kondisi seperti ini, kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan. Keyakinan kita kepada Tuhan yang menolong dan menyelamatkan kita dalam berbagai persoalan hidup ini. Kekuatan tangannya yang berkuasa melakukan apapun untuk kita. Yang penting kita tetap berserah dan yakin teguh kepada Tuhan yang penuh kasih setianya. Tuhan tahu setiap langkah hidup kita. Kesedihan, sakit, penderitaan, atau kesendirian yang kita alami pun turut dirasakannya.
Kasih-Nya kekal, tak pernah berubah. Bagaimanapun kita dan berapa jauh kita telah salah melangkah, tidak masalah baginya. Kegagalan kita tidak mengubah karakternya. Asal kita dengan tulus datang kepadanya dan merindukannya. Dia bersedia menjadi gembala kita. Allah dalam Kristus mengembalakan kita. Wajiblah kita menjadi domba-domba yang setia. Jemaat kekasih Kristus, domba yang setia adalah ketika ia setia mendengar dan mengikuti Sang Gembala, supaya tidak tersesat dan tetap berjalan dalam kawanannya. Ketika ada godaan untuk mengalihkan perhatian pada tuntunan Sang Gembala, waspadalah. Itu bisa membuat kita tersesat. Bawalah diri kita lebih dekat lagi dengan Sang Gembala lewat doa dan firman-Nya, supaya suaranya lah yang ditangkap oleh pendengaran kita dan mempengaruhi semua yang kita lakukan, sehingga kita pun dapat sampai kepada padang rumput kehidupan yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin.